apakah pacaran itu alkitabiah atau enggak? Nah, kalau secara Alkitab, pacaran itu kayaknya nggak pernah disebut ya. Bener. Nah tapi Maria sama Yusuf tuh ada saat saling mengenal gak ya? Sebelum tunangan? Kayaknya yang kerja malaikat sih ya yang pernah kan ya. Jadi kalau ada yang masih pacaran nih, tapi kalau dia udah cinta mati banget, itu gua rasa tuh lebih ke salah deh itu. Susahnya jadi Kristen. Oke. Hari ini kemarin kita habis ngebahas bukan kemarin ya. Kemarin dalam masa Valentine ya. Iya, Valentine masih edisi kasih sayang. Betul, tapi ketutup sama Pilpres. Karena Pilpresnya juga di tanggal 14 Februari. Benar. Nah, jarang tuh orang-orang yang update tentang coklat. Nggak pernah kan? Lo ada sih tapi nggak banyak. Itu kayak rugi banyak tuh tukang Iya. coklat tuh. Quick count banyaknya. Survei kena 1 kilo tuh ya. Iya. Padahal si Berkuin lagi murah tuh, 10.000 doang gitu kan. Nah, kan tuh ngomongin tentang pacaran. Nah, kita mau ngomongin tentang gimana sih pacaran yang benar gitu. bener. Pacaran yang secara Kristen yang orang tuh Betul. mengerti tuh pacaran tuh apa gitu loh. Supaya kita nggak salah melangkah gitu. Gas. Nah, Apa? dari pilih lah. Oh, dari dia dong. Ya. Nah, kalau mau ngomong pacaran, kita harus lihat dulu latar belakang dari pacaran itu sendiri. Iya. Apakah pacaran itu alkitabiah atau enggak? Nah, kalau secara Alkitab, pacaran itu kayaknya nggak pernah disebut ya. Bener. Pacaran atau dating atau apa. Kalaupun ada, kayak misalnya Maria sama Yusuf kan itu juga tunangan langsung. Tunangan jatuhnya. Tunangan ya, bukan pacaran gitu ya. Udah jenjang serius lah. Bener. Soalnya kalau di Alkitab apalagi perjanjian lama, kayaknya nggak ada kenal pacaran langsung tuh. Iya. Iya kayak Ishak tuh dijodohin kan Iya, langsung. Ribka juga. Pas ketemu. Ribka. Ishak sama ini. Iya, Sama siapa? Rahel. Sama Rahel. Rahel. Di sungai itu. Pas ketemu, Langsung ini aja ya, langsung sikat. ya jedar, ya udah gitu kan. Benar. Nah tapi kalau ngomongin pacaran, maksudnya itu kan sebenarnya budaya Barat ya, dating sebenarnya. Dating. Nah kalau gue tafsirin, emang sebenarnya pacaran itu lebih ke arah pengenalan. Iya. Nah, cuman yang jadi suka miskonsepsinya itu adalah pacaran itu rasa pernikahan. Nah, Itu. Itu gimana tuh? Pacaran sama pernikahan tuh gimana? Iya, jadi kayak orang udah baru pacaran tuh rasanya udah kayak pernikahan. manggilnya papa mama, Ayah bunda. ayah bunda. Itu kan contoh kecil tuh. Baru masih SD tuh. Iya masih SD. Ayah bunda. Ayah bunda, papa mama. Bawa bekal apa ya? Iya. Semoga Yehuda nanti nggak gitu. Jangan sampai lah. Mi. Jitak ntar. Iya sebulan sekali anniversary. Anniversary tapi sebulan sekali rayain nih. Katanya anniversary tapi sebulan sekali. Agak lucu kan gitu. Nah itu kan masih level-level konyol lah ya. Iya. Kalau lebih level seriusnya udah pasti hubungan intim Iya sih. suami istri. Benar, Ya, benar. itu yang parahnya tuh. Nah gitu. Nah itu sih maksud gue kalau pacaran yang benar itu ya berkenalan aja. Iya, benar, benar. Gitu bukan rasa suami istri bosku. Gitu, cuy. Tapi kalau sekarang kayaknya udah naik level deh, udah bukan suami istri lagi kadang. Apa tuh? Kadang suami sama suami, istri sama istri. Iya. Berat tuh ya. Berat tuh. Udah sadis tuh. Iya, kalau sekarang Itu kayaknya udah sadis tuh. udah beda level nih. Iya, papa ayah, Iya, udah Papa. Iya. ibu bunda, ibu bunda. Itu di TikTok kacau tuh. Papa ayah. Dua pasangan adopsi anak, saya papa sama ayah. Iya, emang gue nggak tahu dah tuh. Ya, jadi emang udah sampai adopsi anak juga sih. Lah kok kesini? Iya, Lanjut ke pacaran. Iya tapi emang kalau pacaran ya, Do ya, itu kan kalau dikatakan di sini gue lihat nih merupakan suatu hubungan di mana dua orang bertemu dan melakukan serangkaian aktivitas bersama agar dapat Aktivitas siapa itu? agar dapat saling mengenal satu saling sama lain. mengenal. Itu bukan aktivitas Ya, yang negatif jadi ya, tapi benar tadi. lebih kayak kita banyak ngobrol, Betul. banyak tanya jawab gitu. Benar, Kayak gue benar. setuju banget dengan perkataannya si Raguel sih, dia bilang kalau lu mau pacaran ya lu interview aja gitu, kayak interview gitu, maksudnya ngobrol gitu, tanya segala sesuatunya, karena
Dia bilang sih orang mau kirim masuk CV gitu ya. kirim CV. Orang mau masuk kantor aja ada interviewnya, apalagi mau masuk hidup lo kan. Iya. Betul. Saya harus tanya jawab tuh saya Setuju sih. Gitu. Nah, tapi Maria sama Yusuf tuh ada saat saling mengenal gak ya sebelum tunangan? Kayak yang kerja malaikat sih ya yang pernah yang kasih info-infonya gitu. Tapi kalau menurut gue sih kagak ada deh kayaknya. Langsung ya. Kalau lihat dari sejarah-sejarahnya sih nggak ada namanya dikenalin dulu langsung aja nih. Mungkin dari orang tuanya, sah ya Pak, anak Bapak sama saya gitu ya. Salaman. Karena banyak aturan tuh waktu Yahudi dulu ya. Untuk mau suka sama cewek gitu harus seriusin tuh. Ini suka bener dipatok setahun tuh. Lu nggak boleh ngatin cewek yang lain. Kalau zaman Yahudi yang ortodok dulu ya. Kok sekarang nggak tahu udah. Enggak, berarti kan kalau misalkan ada masa pengenalan antara Yusuf dan Maria, ya itu namanya pacaran sebenarnya. Sebenarnya udah pengenalan. Tapi menurut gua pengenalannya di tunangannya itu kan. Iya. Karena dia langsung tunangan tuh namanya. Langsung tunangan. Setahun. Nggak boleh ngapa-ngapain. Jadi itu bener-bener nggak ada cerita putus atau bener-bener tunangan. Kalau itu pun cerai kan dia. Cerai, iya. Cerai. Jadi udah jenjangnya tuh kalau mau nikah serius. Jadi nggak bisa coba-coba siapa tahu cocok kan. Nggak ada cerita bos. Jadi kalau udah di situ cocok nggak cocok lanjut gas terus. Iya. Benar. Gitu guys. Pacaran. Jadi gimana? Pacaran yang nggak bener? Kalau menurut gue sih kalau pacaran nggak bener mah ya nggak pacaran, ya kan? Gue juga salah sih dulu kenapa pacaran ya gitu. Jadi kata bilang gitu, pacaran tuh sebetulnya invisible kan gitu. Pacaran makanya kalau udah terlanjur pacaran ya udahlah tahap pengenal aja, jangan memadu kasih, tapi memadu ide kayak gitu, memadu apa gagasan gitu, visi. Memadu tafsiran ayat kayak gitu kan. Jangan memadu cinta dan kasih lah gitu kan. Jadi nggak usah ke arah sana. Pertanyaan gini, kalau ngebahas tentang pacaran yang benar, batasannya itu apa sih? Batasan itu apa? Batasan takut akan Tuhan, perbuatan hikmat. Nanti lu kasih tahu. Iya gua usah megang nih, gak usah megang. Itu hikmat tuh. Kalau misalkan batasan, ya emang sih batasan dia kelar dong podcastnya berarti. Kalau gue pribadi ya, gue sih nggak langsung lihat batas, tapi syarat lo kalau mau terjun sebagai seorang pacaran kers gitu kan, orang yang mau pacaran kers. Iya, kalau mau terjun gitu. Makanya gue kalau sering kadang gue kebetulan ngajar sama anak SMP, kalau boleh nggak sih pacaran gitu? Gue nggak bilang boleh apa enggaknya, cuman baikan merekanya pacaran. Emang gue bisa pacaran di umur SMP? Emang pacaran tuh apaan sih kan gitu? Iya. Cuma teman mabar kak, cetek banget kan gitu, ya kan nah gitu. Kalau gue mikirnya sebelum mau pacaran kitanya yang harus siap dulu gitu. Kitanya yang udah dulu jatuh cinta sama Tuhan. Ya, betul. Baru kita kasih percikan cinta ke lain. Pengasih Allah dulu, baru aliran kasih Allah itu baru mengasih sama. Jadi kalau kata Sal Priadi ini lagunya, kalau sama sesama mesranya kecil-kecilan aja dulu. Kadang mesra kita yang besar sama Tuhan nih. Baru kan. Jadi santuy aja dulu, nggak usah terlalu yang over, apalagi sampai papa ayah kan gitu. Papa mama pada masih pacaran gitu. Jadi kecil-kecilan aja dulu, mesranya pun juga lebih ke ngebangun chemistry, interview baik dan lain-lain. Baru mesra-mesraan gedenya mau ancur-ancuran juga pas nikah kan gitu. Maksudnya mau mesra-mesraan nih mau terserah lu deh. Maksimal. Mau honeymoon 2 tahun juga terserah kan gitu. Punya duitnya ya. Iya, punya duitnya. Jadi jangan pinjol. Iya bener. Nah di situ bisa terjadi kalau kita mendahulukan Tuhan daripada segalanya. Kalau kita nggak mendahulukan Tuhan, ya itu. Nah kalau udah terlanjur cinta mati gimana? Nah itu ya harus balik ke Tuhan tuh bener. Nggak bisa lagi sih. Ya kan? Karena bisa gila orang bener. Iya, padahal maksudnya kan masih pacaran, tapi tuh dia udah cinta mati cuy. Itu gimana tuh? Untuk apa namanya? Sembuh, pulih. Coba Ino kan dulu pernah cinta mati. Lu gimana no sembuhnya? Gimana? Kalau gue yang pertama gini. Psikiater 2 tahun. Ya kalau lu obat. Enggak jujur, kalau punya duit lo ke psikiater.
Emang lumayan mental ya? Karena itu lumayan mental lo, kayak apa ya, lo akan lebih kayak itu bukan diri lo gitu loh. Gue aja kalau ingat masa-masa gitu jijik sih sebenarnya. Tapi benar, kalau lo punya duit lo psikiater, tapi kalau nggak punya duit pastikan lo punya temen yang support lo itu gitu. Ya jujur gue bisa pulih salah satunya karena ada Bill dan Nando yang mungkin waktu itu bego-begoin gua gitu loh. Jelas bego-begoin lu, bego banget lu, kenapa lu mau gitu. Ini yang gitu. mana nih yang si itu? Hah? Si C. Emang banyak ya? Enggak, yang mana yang bikin lo kurus ya? yang bikin Iya, lo kurus? iya. Oh iya. Oke. Bikin gua bisa turun 35 kilo gitu kan. Oh, itu level lu udah cinta mati loh. Apa? Level lu udah cinta mati. Gua nggak tahu bisa dibilang cinta mati atau enggak, tapi gua kayak Cinta banget lah. gila aja. Akan melakukan apa yang disuka gitu ya? Oh iya. Agape banget tuh anjir, Yun. Jadi cinta mbak. Sebenarnya Itu enggak. kayaknya dicampur deh kak. Iya. Agape. Iya bener. Sebenarnya enggak. Gua pas gua renungin ternyata gua nggak cinta. Sebenarnya nggak cinta gitu sama dia sih. Lu cuma pengen memiliki ya? Iya gitu loh. Iya. Jadi kayak jatuhnya kayak nafsu doang gitu, dalam tanda kutip kayak nafsu doang gitu loh. Tahu Kayak gua. pengen cuma ini doang. Ketika gua koreksi, ketika gua pulih, Tuhan izinin gua sembuh ya. Pas gua lihat malah sekarang ya, jadi emang gua masih berteman, masih lihat apa tuh IG-nya masih temenan, di ini juga masih temenan. Tapi jatuhnya gua kayak malah kayak kok gua bisa suka sama ini orang gitu loh. Jadi gue jadi bertanya diri gue sendiri, kok gue bisa ya suka sama ini orang gitu. Jadi dulu ada selubung ya? Ada selubung. Makanya ketika ya. jawabannya lu kalau mau sembuh nih, bagi orang yang udah terlalu jujur bucin gitu kan. Yang pertama ya lu pasti harus datang sama Tuhan. Kalau kata dari kontennya Kanando, Tuhan Yesus tuh rajanya move on gitu kan. Nah iya. Nah, yang kedua, kalau lu punya duit datang ke psikiater atau psikolog. Atau misalkan lo harus punya teman yang benar-benar lo tahu dia sayang sama lo. Iya. Jadi lo bodo amat, lo dibego-begoin, lo tahan aja. Iya, Bego banget lo, kenapa lo? Nah, pada akhirnya lo akan sadar sendiri. Gitu. Karena tegurannya nyata itu malah lebih ini dibanding kasih yang tersembunyi. Betul. Bahkan waktu itu si Bill itu udah sampai satu titik kayak, aku males dengerin lu cerita kayak gitu. Gue jadi kayak Iya benar. Karena dulu tiap datang lakuin hal yang sama begitu mesti. Iya. Gue bisa nangis ya. Sampai titik udah rela waktu itu rela mau kuras apa pokoknya ya, gue enak juga ngomong sini ya. Kuras ini lah yang dipunya kan berharga anjir buat dia doang. Yang lebih parah tuh gue baru pernah ngomong banyak orang. Gara-gara tuh orang kan pengen kayak misalkan kayak hedon gitu kan. Iya. Hedon juga sebenarnya dia nggak kaya gitu. Gua mau mobil apa gue ikut ATG aja hancur. Sampai segitu. Enggak, gue mau ikut robot trading loh. Padahal kita pernah bikin podcast kayak jelek-jelekin robot trading. Anjir, gara-gara itu makanya bahayanya. Makanya Alkitab jelas banget. Jangan pernah membangkitkan cinta sebelum waktunya. Iya benar. Maksudnya apa? Kalau lu belum siap buat mencintai seseorang, jangan pernah. Karena lagi ke orang yang salah. Benar. Betul, karena Alkitab jelas bahwa kasihlah seseorang seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Iya. Nah, kalau lu seakan-akan kayak cinta mati gitu, lu nggak lagi ngasihin diri sendiri. Cinta itulah yang salah sebenarnya. Dan ruang hati kita tuh besarnya ke pasangan kita, bukan ke Tuhan nih. Iya, bukan pasangan mungkin orang yang kita seneng. Iya. Belum tentu jadi pasangan. Gitu kan. Jadi kalau ada yang masih pacaran nih, tapi kalau dia udah cinta mati banget, itu gua rasa tuh lebih ke salah deh itu. Salah ya. Jadi kan kayak cinta mati banget, kayaknya itu harus di pernikahan harusnya gitu. Karena biasanya kalau pacaran itu rasanya lebih menggebu-gebu dibandingkan menikah. Betul. Iya. Gitu. Nah itu biasanya kalau udah nikah tiba-tiba datar aja. Iya. Malah dia stres jadi kok ngerasa yang di pacaran nggak ada lagi. Iya. So waktu pacaran kan denger korokan kita kan kalau tidur. Iya. Apalagi kalau misalkan suaminya atau suami bilang, kamu nggak kayak dulu lagi, kan sekarang udah lunas. Kemarin masih kredit. Nah, gitu gini lah. oke. Nah, mungkin sebagai penutup dari pacaran menarik, gimana jatuhnya bukan pacaran menarik, gimana sembuh dari trauma sebenarnya gitu. Iya, biar kita nggak jadi budak lah ya. Misalkan nih, gue pengen tanya nih sama Nando apa Bill. Kalau mungkin kalau gue is okay lah, mungkin gue kemarin traumanya ya karena nggak ada sesuatu apapun yang diambil dari gue, mungkin gue bisa lebih cepat sembuhnya. Kalau keperawanannya udah diambil, misalkan ya. Tubuhnya udah dikasih atau apa segala rupa, jatuhnya dia trauma. Nah itu sembuhnya tuh gimana? Oke. Karena nggak gampang loh. Kalau mungkin kalau cowok nggak ada bekasnya, kalau cewek tuh harusnya ada bekasnya kan.
ya kan? Nah itu gimana cara sembuhnya? Oke, pada dasarnya ya trauma apapun untuk pulih prinsipnya sama, maksud gue. Karena gue rasa semua orang pernah ngerasain trauma lah ya. Iya, iya. Trauma itu kan datang bisa dari ditinggal, disakitin, ditolak, dihina, itu pun bisa datengin trauma buat kita. Menurut gue, kalau gue pribadi, cara gue untuk pulih dari trauma gue yang pertama adalah kita harus akuin dulu memang itu sebuah kejadian yang aktual. Benar. Itu kejadian yang emang benar-benar terjadi sama kita. Kadang ada orang-orang yang saking itu menyakitkannya dianggap itu nggak pernah terjadi dalam hidupnya. Akhirnya nggak pernah selesai. Iya. Jadi dianggap nggak, gue bener-bener gue mau lupain aja. Tapi kan alam bawah sadar lu itu selalu jujur dan selalu aktif 24 jam gitu, yang dia nggak mungkin dibohongin istilahnya gitu loh. Itu yang pertama, cara aktual apa kita harus akuin dulu, acknowledge. Terus kedua, kedua adalah ngomong soal pola pikir. Memang gimana ya, ujung-ujungnya memang kita harus menjadikan itu akan jadi sia-sia dan akan jadi kutukan buat kita kalau kita tidak pernah mengambil pelajaran dari kejadian itu. Walaupun itu nggak bisa diulang lagi kan namanya. Kalau udah keambil itu kan nggak mungkin diulang lagi. Iya kan. Nah tapi tetap masa depan hidup harus terus berjalan. Let go on. Gitu, kita harus terus move on, nggak bisa diem. Ya artinya kita harus ngubah pola pikir kita, di mana kita harus berpikir bahwa masa depan itu lebih baik. Kita harus memberikan kesempatan pada jiwa kita lagi untuk berharap yang lebih baik. Itu kalau versi gue ya. Gitu. Jadi Tuhan tuh ngajarin gue tentang itu. Jadi tentang pola pikir. Makanya kalau kita baca di Matius 6 soal kekhawatiran kan, Tuhan Yesus kan mainin logika kita. Dia bilang di ayat 34-nya, Matius 6 ayat 34, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya kan? Hari besok ada kesusahan di sini. Itu kan mainin logika kita sebenarnya. Oh iya bener juga ya. Fokus aja sama hari ini. Masa depan itu pasti ada jalan, ada lagi nanti, nggak perlu dipikirin istilah kayak gitu loh. Jadi menurut gua trauma, dua prinsip itu sih, semua trauma harusnya itu gitu, apapun traumanya itu menurut dua prinsip itu yang gua jalanin gitu. Jadi berdamai ya. Jatuhnya memang harus berdamai diri sendiri, mau nggak mau. Jadi memang benar-benar kita harus punya hati yang besar, ikhlas, legowo itu Pak. Karena gue jujur ya, ini kesaksian gue ya. Kalau gue pribadi tuh, gue ternyata tanpa sadar, gue sempet trauma untuk khotbah. Gitu. Karena gue ngerasa, walaupun ya sekarang ini approval rate-nya, ya kan kayak Jokowi approval rate-nya menurut gue bagus gitu. Tapi karena pernah ada trauma, pernah gue ditolak di atas panggung, gue pernah ini, ternyata tuh mempengaruhi gue. Alam bawah sadar lah pasti. Iya, alam bawah sadar. Aduh, kok gue gak nyaman banget. Gue kadang ngeliat muka orang, dia cuma diem aja mungkin. Gue ngerasa, wah ini dia nolak gue nih. Gue kenapa ya? Gue sampai bertanya-tanya sama Tuhan kenapa ya ini? Gue kok jadi khotbah jadi beban. Ternyata gue baru sadar gue trauma, ada luka di dalam hati gue yang gue belum selesain. Nah waktu gue berdamai, waktu gue mengakui itu, akhirnya gue logowo, gue ikhlasin, iya itu udah pernah terjadi. Gue pikir lagi ya memang ya kita harus berpikir masa depan itu lebih baik. Kita kasih kesempatan untuk berharap lagi. Gitu loh. Kita harus kasih kesempatan itu, dan bener-bener yang gue rasain hati gue tuh plong. Bener-bener plong gitu guys. Oke. Ya gimana Pak Nando nih? Oh sama lah gitu. Ya sama lah, cuman apa sih ya, kalau orang yang sudah trauma akan itu kan dia merasa rugi mungkin, rasa kehilangan, rasa kayak diambil lah, nggak bisa ngebalikin keadaan juga, dan dia nggak punya kekuatan atau fasilitas atau hati yang besar untuk memulihkan keadaan. Ya, gue pernah sih ketemu orang kayak gini, curhat sampai ngomong sampai berbusa juga ya. Tetap aja sih emang kayak orang kayak gini tuh harus dari sendiri-sendiri. Lagi kayak kok bisa dibilang lagi bodoh-bodohnya gitu ya. Lagi nyasar deh. Iya. Lagi disakit. Jiwanya lagi nyasar. Disakitin juga gitu.
lu diempasin, lu dibuang, tapi masih aja gitu, masih mau kasih yang ini sama dia gitu, kayak nggak bisa lepas gitu masih. Iya. Dan kalau orang normal pasti gitu orang gitu ya. Tapi kalau orang emang lagi itu memang lagi ada selubung. Iya, selubung. Bahasa emang susah emang. Ada selubung. Gitu ya. Paling yang kita bisa segala sesuatu mau trauma apapun itu sumber pemulihan dari Tuhan. Betul, kan. itu ya dia. udah paling ya Pentakosta lama aja udah. Pentakosta doa. Ya, maksudnya ya kita sama-sama doa yuk ya di dalam penyembahan mungkin deh hari ini dia mungkin belum biasa aja tapi terus berdoa gitu. Dan dia kan ngerehab sendiri gitu kan sampai dibalikin lagi dia bawa kesadaran bahwa mungkin lo merasa nggak layak tapi di hadapan Tuhan sangat berharga banget. Dan di hadapan Tuhan pasti akan ada pembenaran terus lah, maksudnya terus ada hidup lu akan terus diatur kecil demi dikit, ketemu jodoh yang terbaik bagi Tuhan itu. Jadi ya benar kata Bio, jadi kesusahan sehari ya udah itu mau susahnya juga udah terjadi. Ya sebenarnya kayak nggak bisa keulang lagi. Emang bener lu harus berdamai sih. Jadi kayak lu mengizinkan diri lo tuh pernah salah gitu loh. Itu penting banget gitu. Dan gak usah takut, biasanya ini orang yang pada akhirnya yang keperawanan udah diambil ngejar-ngejar cowok tuh ya mungkin dia ngerasa aduh takut nggak ada yang bisa terima gue lagi nih. Ya gak sih? Ya, cowok mana mau terima gue yang udah perawan ya kan, mungkin juga yang udah ditinggalin tuh ini. Gue ketemu kok banyak orang yang kemarinnya ujung-ujungnya dia disakitin, keperawannannya mungkin diambil, mungkin dipakai mulu ketika pacaran gitu kan. Tapi pada akhirnya dia mendapatkan suami yang benar-benar sayang sama dia gitu. Iya. Intinya gitu loh. Tulus gitu loh. Jadi kayak nggak mandang masa lalunya, nggak mandang dirinya, tapi dia benar-benar kayak ya sampai sekarang hidupnya gue rasa bahagia gitu. Iya. Memang si Dr. Indosiar tuh memang sebetulnya nyata sih. Iya. Cerita di awal akhirnya bahagia. Benar. Ya gitu. Tapi intinya jangan sampai ketika kita dikecewakan sama orang, jangan sampai kita melakukan untuk balas dendam. Kita mau nikah sama orang itu, gue pengen tunjukin nih, gue punya suami yang gini-gini. Pokoknya intinya, harus berdamai sama diri sendiri, berdamai sama pasangan lo itu mantan. Dan ketika lo mau masuki hubungan yang baru, penting banget nih, jangan pernah bawa trauma lo di hubungan yang baru. Nah, lebih baik lo selesaikan dulu, baru lo memulai hubungan yang baru. Kasian gitu. Oke, jadi pacaran yang bener jatuhnya ujung ke trauma nih, bagus nih gitu. Oke, itu aja teman-teman. Bagi yang suka video ini boleh nonton video baper berikutnya hanya dalam satu channel Milenial Baper. God bless you.